Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami cintai, di mana saja Bapak dan Ibu berada, yang saat ini menyaksikan melalui web kami kms.alazhar.or.id ataupun melalui YouTube kami Knowledge Management. Nah, alhamdulillah pada pagi ini Jumat 1 Oktober 2021 kita sudah kedatangan tamu kita yang terhormat Bapak Haji Muhammad Lutfi Azhari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin tentunya Pak Haji Muhammad Lutfi sudah menyampaikan tantangannya tatkala membuka sekolah baru didampingi oleh Ibu Nita Noriko. Nah, pada sesi kali ini kita akan gali lebih dalam pengalaman beliau menjadi kepala sekolah, karena ini pengalaman pertama beliau. Kalau sebelumnya beliau adalah wakil kepala sekolah di Al-Azhar Bintaro, maka sekarang adalah kepala sekolah di Al-Azhar Cilacap. Nah, terkait dengan hal itu tentunya kita akan mendengarkan sedikit dulu tentang pengalaman beliau ini tatkala menerima keputusan harus menjadi kepala sekolah. Ini beliau mau modelnya yang bagaimana di Al-Azhar Cilacap? Apakah akan meniru Al-Azhar Bintaro atau jangan-jangan juga malah mau mengambil model dari Al-Azhar Kebayoran Baru? Bagaimana nih Pak? Ya, baik Pak Jasi, terima kasih kesempatan kedua kita bisa sharing terkait dengan pengalaman saya. Dan betul di SMP Islam Al-Azhar Cilacap ini adalah pengalaman pertama saya menjadi kepala sekolah. Setelah 11 tahun saya bertugas di SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro, sampai terakhir saya dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian pada tahun 2003 saya oleh pengurus ditugaskan untuk berangkat ke Cilacap membuka sekolah baru, ya, yang merupakan yayasan kerjasama Pak. Ya. Pengelolanya di sana adalah yayasan pendidikan Ibnu Sina. Ya, sebelumnya sudah ada TK dan SD Al-Azhar, kemudian pada tahun 2003 ini membuka SMP Islam Al-Azhar 15. Pengurus mempercayakan saya untuk memulai sekolah tersebut sebagai kepala sekolah, yaitu pada tahun 2000 tahun pelajaran 2003-2004. Ya, saya di sana alhamdulillah bisa sampai 2 tahun, yaitu sampai 2005, tahun pelajaran 2003-2004 dan tahun pelajaran 2004-2005. Pertama saya ke sana itu sekitar bulan April tahun 2003, waktu itu diantar oleh pengawas SD Pak Sahriar Rija kalau tidak salah, almarhum, beliau sudah almarhum. Kemudian saya ke sana lagi bulan Mei untuk langsung mengadakan raker dengan tim guru yang sudah disiapkan. Guru-gurunya itu ada sebagian dari guru SD dan sebagian guru baru. Kemudian kita mengadakan raker selama 3 hari, dan di sana tentunya saya sampaikan konsep-konsep dasar di raker itu, di pada raker kita yang pertama, ya, berdasarkan pengalaman saya selama di Bintaro dan juga pengalaman 4 tahun menjadi wakil kepala sekolah. Jadi saya sudah siapkan konsep-konsep bagaimana kita nanti mengawali sekolah baru ini. Jadi saya bahas bersama teman-teman. Tentunya tugas ini saya anggap adalah tugas yang buat saya itu ini pengalaman baru, yang merupakan anugerah ya buat saya, tantangan sekaligus anugerah ya, karena saya harus bertugas di tempat yang jauh, cukup jauh dari Jakarta. Ya, karena keluarga saya ada di Jakarta, kebetulan saya juga asli Betawi Pak, jadi baru pertama kali ini ceritanya merantau langsung ke Jawa Tengah, walaupun cukup berat, tapi alhamdulillah keluarga mendukung Pak, keluarga saya mendukung, istri dan anak-anak mendukung.
ketika pertama saya mengadakan raker di sana itu sudah disiapkan rumah Pak untuk tempat tinggal saya. Saya pikir hanya rumah sederhana untuk saya saja, tapi ternyata yayasan menyiapkan satu rumah besar Pak, 3 kamar. Menurut saya itu besar ya. Dan saya malah berpikir lagi, wah ini kalau saya sendirian di sini sayang sekali gitu ya. Akhirnya saya musyawarah lagi dengan istri dan anak-anak untuk mereka saya ajak pindah saja semuanya. Alhamdulillah istri dan anak-anak mendukung. Waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil Pak. Yang pertama itu baru naik kelas 6, yang kedua baru naik kelas 5, yang ketiga baru mau masuk TK karena agak jauh. Kemudian yang keempat, alhamdulillah anak saya 4 semuanya. Yang nomor 4 itu bontot, itu baru 2 tahun, umur 2 tahun. Jadi saya boyong semua, artinya saya mendapatkan dukungan penuh dari istri dan anak-anak, saya boyong semua pindah sekolah, semuanya anak-anak. Dan semuanya tentunya saya masukkan ke Al-Azhar, sekolah Al-Azhar yang memang kita sudah punya TK dan SD Islam Al-Azhar. Dan luar biasa buat saya, ini satu anugerah tadi ya, dan satu kemudahan ya. Alhamdulillah mungkin karena pengurus yayasan sana, terutama ketua yayasan waktu itu Pak Ismail Bawazir, melihat kesungguhan saya sampai memboyong keluarga. Akhirnya karena anak saya 3 ya, 2 masuk pindah ke SD, ya kelas 6, naik kelas 6 dan kelas 5 tadi, kemudian 1 masuk TK Islam Al-Azhar. Akhirnya saya diringankan beban saya untuk masalah biaya pendidikan. Jadi anak-anak saya 3 itu dibebaskan dari uang pangkal. Jadi hanya membayar SPP saja. Buat saya ini Masya Allah, ketika kita punya niat dan punya tujuan yang baik membesarkan Al-Azhar, Allah pasti juga akan membantu memberikan keringanan seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali anak saya bisa bersekolah di Al-Azhar, padahal di Jakarta itu belum pernah sekolah di Al-Azhar. Di sana malah merasakan bagaimana pendidikan di sekolah kita di Al-Azhar. Nah itu Pak, pertama kali kami ke Cilacap di tahun pelajaran 2003-2004. Dan buat saya tugas ini Pak ada 3 hal yang saya catat betul. Yang pertama ini adalah kepercayaan dari yayasan, dari pengurus CP Al-Azhar, kepercayaan yang memang harus saya terima dan saya pegang baik-baik ya, kepercayaan ini karena ini satu amanah. Yang kedua buat saya ini komitmen. Ketika kita melamar jadi guru Al-Azhar atau menjadi pegawai Al-Azhar, kita menyatakan komitmen kita bahwa kita siap ditempatkan di mana saja. Dan saya ini kesempatan saya untuk membuktikan komitmen saya. Saya sebagai pegawai YP Al-Azhar, sebagai pengabdi Al-Azhar yang sudah saya niatkan insya Allah seumur hidup saya akan baktikan untuk YP Al-Azhar, ikut membesarkan Al-Azhar. Dan begitu menerima ini, kesempatan saya untuk menunjukkan komitmen saya bahwa saya siap ditempatkan dimanapun ya. Nah itu Pak. Kemudian yang ketiga peluang. Buat saya ini peluang tentunya ada kesempatan, ada peluang yang harus kita raih dalam meniti karir saya Pak. Jadi ada kepercayaan, ada pengalaman baru menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah. Ini adalah satu anugerah yang harus saya manfaatkan dan saya syukuri. Mungkin itu Pak dasar dari bagaimana saya bisa menerima tugas ini, dan saya merasa banyak kemudahan, banyak keringanan, dan tentunya kalau tantangan, hambatan ada saja. Ya. Mungkin itu Pak. Nah berpegang dari 3 hal tadi Pak, amanat, komitmen, peluang. Nah kalau ini pertanyaan saya saja. Jadi menurut Bapak apakah itu yang terbaik? Jadi tatkala kita memilih, jadi konsep keluarga juga harus ikut. Jadi kita tidak terpisah, sebagai imam keluarga itu tidak terpisah untuk membina anggota keluarga. Istri kita tetap bina, kemudian anggota keluarga tetap bina. Nah ini kan satu, mungkin saja ada bisa masukan dari pengalaman Bapak. Ternyata konsep pendampingan keluarga itu ternyata memberikan rasa aman, bahkan mungkin menunjang pekerjaan bagi teman-teman yang memang ditugaskan keluar atau ke daerah itu. Bagaimana Pak? Betul sekali Pak, karena biar bagaimana keluarga ini adalah pendukung utama kita dalam melaksanakan tugas ya, tugas apapun. Dan saya ketika menerima tugas ini tentunya saya harus maksimal, tidak ingin setengah-setengah, tidak ingin apa adanya dan sebagainya. Karena tadi saya menerima ini dengan komitmen tadi Pak ya. Akhirnya karena saya ingin maksimal dan saya ingin fokus, supaya saya bisa fokus
baik fokus pekerjaan maupun fokus membina rumah tangga, membina istri dan anak-anak, mengawasi perkembangan dan pendidikan mereka. Maka karena yayasan juga sudah mengapresiasi yayasan setempat ya, memberikan satu rumah gitu loh Pak. Saya tidak minta itu, tidak minta, itu disiapkan. Bahkan isinya Pak, itu rumah ada ada meja makan, ada kursi tamu, ada lemari, televisi, kemudian tempat tidur, semua disiapkan. Jadi saya pikir ini satu hal yang harus saya manfaatkan fasilitas ini gitu ya, karena mungkin yayasan pengennya saya pindah ngajak keluarga juga gitu, akhirnya ya alhamdulillah istri setuju kita pindah sehingga saya bisa fokus dengan tugas saya. Kemudian dalam membina anak-anak juga bisa fokus. Ya istilahnya kita dalam tugas itu pengen enjoy kan Pak ya. Jadi jangan sampai kita dalam tugas juga mikirin keluarga, jadi nggak fokus. Sehingga dengan fokus itu saya bisa berbuat banyak untuk sekolah kita yang baru ini. Begitu Pak. Terkait dengan tahun pertama Bapak di sana, ini terkait tahun 2003 sampai 2004 itu kan harus katakanlah menerima murid-murid kelas 7 ya Pak ya. Betul, murid baru ya. Itu perkembangannya gimana pada saat pertama itu Pak? Ya, memang dibukanya SMP Islam Azhar 15 itu, yang info yang saya dapat itu adalah permohonan dari para orang tua murid kelas 6 Pak. Artinya dari SD dalam. TK SD kita di sana itu TK Islam Al Azhar 16 dan SD Islam Al Azhar 16 Cilacap. Kebetulan nomornya sama. Nah, ketika murid di SD sudah mencapai kelas 6, itu orang tuanya mengajukan ke kepala sekolah melalui kepala sekolah dan ke yayasan agar dibuka SMP gitu Pak. Itu awal rencana berdirinya sekolah kita ini. Kemudian yayasan sana memenuhi, disiapkan sekolah yang baru untuk SMP dan tentunya disetujui oleh yayasan, oleh YP Al Azhar di sini, diberikan nomor SMP Islam Azhar 15. Kemudian tapi kenyataannya ketika sekolah itu sudah dibuka, itu tidak 100% mendukung Pak. Jadi saya pikir ini hal yang biasa, kondisi yang biasa dimanapun sekolah Al Azhar yang baru. Kita tidak bisa mengharap sepenuhnya dari murid dalam, katakan dari SD ke SMP itu bisa masuk 100%. Padahal itu permintaan mereka awalnya. Tapi kenyataannya itu maksimal hanya, yang saya tahu itu di tahun pertama PMB kita tahun pertama itu dari yayasan menargetkan 3 kelas Pak, sudah disiapkan 3 kelas dengan kondisi guru dan sarprasnya untuk 3 kelas. Minimal waktu itu ditargetkan bisa menerima murid 90, ya 90, bahkan kalau bisa sampai 120, tapi paling tidak 90. Tapi kenyataannya, ya kenapa mereka berharap bisa 90 atau 3 kelas? Karena dari dalam ini sudah ada 2 kelas. Gitu. Waktu itu murid dari dalam sekitar 60-an. Tapi kenyataannya yang betul-betul mereka minat masuk ke sekolah kita, mungkin dengan berbagai pertimbangan, ya sekolah baru dan lain sebagainya, itu hanya tidak sampai 30%. Ya, tidak sampai 30%. Kalau nggak salah hanya 16 anak itu Pak dari sekitar 60. Kan tidak sampai 30% itu ya. Jadi selebihnya kita cari dari luar tentunya. Dan di sana itu ada sekitar di sekolah kita itu di sekitar kampus Al Azhar Cilacap itu ada sekolah Al Irsyad, kemudian ada sekolah pembangunan punya Pertamina. Ya, itu sekolah-sekolah yang lumayan banyak muridnya. Selebihnya sekolah negeri, sekolah swastanya tidak banyak. Nah akhirnya kita dapat tambahan sekitar 16 murid. Ya, jadi sama nih, dari dalam dan dari luar sama. Jadi total murid kita waktu tahun pertama itu 32. Nah karena fasilitas yang disiapkan oleh yayasan itu sudah untuk 3 kelas, termasuk tenaga gurunya. Untuk tahun pertama ini kebetulan memang sengaja kita tidak mencari guru matematik Pak. Jadi langsung saya mengajar tahun pertama itu matematik untuk tahun pertama kelas 7. Jadi saya nekat dengan jumlah murid 32 ini tetap saya buat 2 kelas Pak. Karena sebetulnya sih kalau idealnya 1 kelas ya. Tapi kalau hanya kelihatan 1 kelas kan kesannya jauh sekali dari targetnya gitu. Jadi kalau 2 kelas paling tidak sudah mendekati target, walaupun ya judulnya 2 kelas tapi sebetulnya
jumlahnya ini minim ya, artinya kelas kurus istilahnya gitu ya, hanya 16 anak per kelas. Tapi saya ingin memanfaatkan fasilitas yang ada dan juga tenaga gurunya supaya bisa dimaksimalkan. Akhirnya disetujui oleh yayasan setempat, kita buka 2 kelas dengan jumlah murid masing-masing 16. Nah itu kendala yang pertama, artinya boleh dikatakan tantangan pertama terkait dengan murid dari dalam Pak. Ternyata mereka juga mungkin melihatnya oh sekolah baru gitu ya. Yang kedua di sana itu di daerah memang masih terjadi negeri minded Pak. Oh ya. Jadi mereka masih punya kebanggaan, keinginan besar masuk negeri, sekolah negeri. Di sana itu yang favorit SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2. Itu sasaran dari sekolah negeri, SD negeri maupun SD swasta yang ada di sana. Termasuk murid-murid kita yang dari SD Islam Al-Azhar 16 juga jadi masih negeri minded istilahnya ya. Jadi lebih banyak mereka milik sana. Dan memang dari anak-anak kita dari SD Islam Al-Azhar di sana ya berprestasi, artinya nilainya memenuhi grade yang ditetapkan oleh SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2. Sehingga anak-anak kita banyak masuk ke sekolah negeri dari SD kita. Nah itu. Yang ketiga ya tentunya lagi-lagi terkait dengan biaya pendidikan Pak. Karena ini di daerah sebetulnya sih kalau diukur dari Jabodetabek, sekolah di Al-Azhar di Jabodetabek ya, untuk jenjang SMP itu SMP Al-Azhar Cilacap saat itu paling rendah biayanya ya, baik uang pangkalnya maupun SPP-nya. Tapi kalau untuk di Cilacap sendiri itu paling tinggi Pak. Gitu. Jadi ini kendala yang ketiga tentunya biaya, mereka masih memperhitungkan biaya ya, dianggap ini masih cukup mahal dan itu biasa ya kondisi begitu, padahal itu sama yayasan sudah diperhitungkan ya, apalagi kan jumlah muridnya masih sedikit tentunya. Nah itu Pak mungkin kendala-kendala yang ada, tapi kita tetap berjuang, berjibaku untuk mendapatkan murid sebanyak mungkin. Pengalaman tahun pertama ini kita jadikan pengalaman pada tahun berikutnya menghadapi PMB tahun kedua. Alhamdulillah dengan perjuangan saya dan teman-teman ya, kita istilahnya nggak pakai istilah panitia lah, semua teman-teman walaupun nggak masuk dalam panitia inti mereka siap kerja, mereka siap membantu PMB, sukses PMB kita ya. Misalnya diantaranya mereka siap membantu nyebar brosur kemana-mana yang mereka bisa bantu ya, walaupun tidak tercatat sebagai panitia. Kemudian masang spanduk ya malam hari dan sebagainya, pokoknya itu kita lakukan. Kemudian promosi ya ke sekolah-sekolah, kita izin untuk menyampaikan program kita dan sebagainya. Kemudian juga kita informasikan ke lewat stasiun-stasiun radio yang ada di daerah di Cilacap itu. Ya alhamdulillah pada tahun kedua jumlah murid kita meningkat menjadi 56 kalau tidak salah jumlahnya, sehingga langsung kita buka 3 kelas waktu itu Pak. 3 kelas, jadi tahun kedua sudah 3 kelas. Walaupun masih kelas kurus istilah jumlahnya kecil ya muridnya, tapi kita ada ini. Nah itu Pak pengalaman awal saya menjadi kepala sekolah, kemudian bagaimana kita membuat program-program unggulan di sekolah itu tentunya untuk membangkitkan minat ya masyarakat sekitar untuk masuk ke sekolah kita. Tapi tetap kita walaupun bagaimana Al-Azhar kita sudah punya nama, tetap dilihatnya sekolah baru. Tapi kita tunjukkan di tahun pertama, kita tunjukkan prestasi kita. Alhamdulillah ya, ini langsung saya ceritakan di tahun pertama murid kita ada yang berhasil di OSN Pak. OSN ini kan waktu itu masih ajang, mungkin sampai sekarang ya, ajang berprestasi untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Alhamdulillah di tahun pertama ada murid kita yang cerdas, kemampuan di bidang MIPA-nya cukup bagus, bisa tembus sampai ke tingkat nasional di ajang OSN, Olimpiade Sains Nasional tahun 2004. Jadi waktu itu berarti dia sudah di kelas 7 akhir menjelang naik ke kelas 8. Itu ada OSN, bisa tembus sampai tingkat nasional, walaupun belum berhasil meraih medali emas. Waktu itu baru peringkat kedua Pak, berhasil meraih medali perak, alhamdulillah ya, atas nama Gita. Saya masih ingat itu, anak angkatan pertama. Alhamdulillah itu kita jadikan bahan promosi tentunya di tahun kedua, karena anak kita sudah ada yang berhasil
sampai tingkat nasional. Dan di tahun keduanya di kelas 8 anak yang bersangkutan kita ikut lagi di bidang, tadi dia matematik Pak, juara matematik peringkat kedua. Di tahun kedua dicoba di IPA tapi belum berhasil, tapi ada anak kelas 8 lainnya yang berhasil kembali meraih medali perak di OSN tahun 2004 atas nama Lukman ya, di kelas 8. Jadi tahun kedua kita dapat lagi Pak OSN perak, tapi masih perak ya. Tapi buat kita ini menjadi kebanggaan bahwa anak kita sudah ada yang prestasi sampai tingkat nasional walaupun sekolah baru. Jadi ini menjadi bahan promosi kita. Alhamdulillah terus meningkat Pak jumlah murid kita dengan prestasi. Belum lagi prestasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Kita dorong terus anak-anak kita untuk mengadu kemampuan ya, berkompetisi ya, supaya nama kita terus terangkat ya. Jadi tahun kedua itu sudah mulai dikenal di bukan hanya kabupaten Pak, tapi di tingkat provinsi nama kita sudah mulai dikenal. Ada Al-Azhar Cilacap gitu ya, SMP Islam Al-Azhar Cilacap. Nah seperti itu Pak. Jadi termasuk cepat ini Pak. Alhamdulillah di tahun kedua itu sudah mulai ini. Jadi di tahun kedua itu sudah ada 16 murid ya. Iya. 32 murid di kelas 8, kemudian di kelas 7-nya 56 murid. Iya, 56 dibuat 3 kelas Pak. Dibuat 3 kelas. Iya. Jadi masing-masing kelas diisi berapa waktu itu Pak? Kalau 56 ya berarti sekitar Ya minimal 16 ya Pak ya. 16 ya. Iya 16 lebih Pak. lebih ya. Bisa 18-an, sekitar 18. Iya. Kita buat 3 kelas itu supaya memanfaatkan sarana yang ada Pak, kelas yang sudah disiapkan, karena yayasan terus membangun kelas Pak. Jadi setiap tahun tuh nambah kelas gitu ya. Sampai tahun ketiga itu sudah siap untuk kelas 9 ya. Nah ini terkait dengan penyesuaian kultur ini Pak. Apa itu bahasa atau kultur tempat tinggal ya, kultur masyarakat di mana berdiri sekolah tersebut. Bapak bisa ceritakan apa saja ini? Apakah itu bukan masalah yang terlalu penting atau bahkan ini malah masalah yang penting? Gimana Pak? Ya, terkait dengan adaptasi ya, penyesuaian diri kita masuk ke lingkungan yang baru tentunya. Di Cilacap ini kan buat saya lingkungan baru ya, cukup jauh dari Jakarta. Saya kebetulan Betawi asli Pak, jadi bukan hanya orang Jakarta, tapi memang saya orang Betawi asli. Kakek nenek saya semua lahir di Betawi, artinya di Jakarta. Nah, kemudian nekat menerima tugas merantau ke Cilacap ya. Karena itu tadi Pak, saya suka tantangan, jadi saya ingin merasakan bagaimana tugas di daerah, jauh dari keluarga, maksudnya dari keluarga orang tua, dari orang tua saya, dari kakak saya dan sebagainya, ada adik saya. Walaupun istri dan anak-anak saya bawa itu untuk menguatkan tugas saya. Tentunya saya harus siap, harus bisa beradaptasi. Pertama dari segi bahasa. Kalau bahasa ini insya Allah tidak ada kendala Pak, karena kita ada bahasa ibu, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Cuma mungkin gaya bahasa atau kebiasaan-kebiasaan saya di Betawi itu harus saya betul-betul bisa menyesuaikan, karena di sana kan tata keramanya di Jawa gitu kan beda Pak ya. Jadi dalam berbicara saya harus ya bisa menunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang yang pernah sekolah gitu, orang pendidikan gitu, bukan Betawi kelotokan gitu. Jadi saya berusaha, tapi saya merasa dari hal masalah bahasa tidak ada kendala. Cuma mungkin kultur Pak ya, kultur budaya. Nah ini saya harus bisa menyesuaikan ya kebiasaan di sana. Kemudian ya dalam hal kita bergaul, dalam hal kita berkomunikasi, tentunya ini kita harus betul-betul menjaga lah, jangan sampai nanti kita dinilai tidak sopan, dinilai tidak nyambung komunikasi dan sebagainya. Apalagi saya di sana kan harus bisa mengarahkan teman-teman ya, sebagai kepala sekolah di sana, tentunya dalam komunikasi harus betul-betul kita jaga betul. Kultur itu juga saya harus bisa mengikuti gitu ya kebiasaan di sana. Untuk di masyarakat sekitar tempat tinggal saya, tentunya di sana masih kental NU-nya Pak gitu. Dan kebetulan saya karena saya Betawi juga berangkat dari keluarga NU, jadi buat saya juga nggak ada kendala. Jadi biasa kalau ada acara-acara
rutin ya. Memang saya walaupun Al-Azhar itu ya secara umum tidak menunjukkan warna lah. Yeah. Ya, tidak bisa disebut NU Muhammadiyah, kita punya ini warna tersendiri lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi ketika di masyarakat tentunya saya juga harus bisa bermasyarakat. Yeah. Dan kebetulan masyarakatnya adalah warga NU, saya bisa masuk jadi nggak ada masalah gitu ya. Cuma mungkin pemahaman bahasanya saja kadang-kadang ya mereka kalau kalau di sekolah itu kan kita pakai bahasa kita ya, bahasa ibu. Walaupun kadang-kadang campur, tapi kalau sudah masyarakat kan mereka pakai bahasa mereka, bahasa Jawa ya. Dan Cilacap ini bahasa Jawanya beda dengan daerah-daerah lainnya, beda dengan Jogja, dengan Solo, dengan Surabaya atau dengan Ponorogo dan sebagainya. Cilacap ini kan pinggir Pak ya, perbatasan dengan Jawa Barat, dan bahasanya itu dikenal Banyumasan Pak istilahnya, karena memang lingkup Banyumas ya. Beda istilahnya ya, kalau orang yang tahu bahasa Jawa bisa membedakan lah gitu ya. Yang dikenal juga kalau Kasan itu katanya bahasa ngapak apa itu namanya ya, bahasa ngapak ya. Tapi mereka juga bisa dengan bahasa yang halus gitu Pak ya dalam komunikasi sehari-hari. Nah, ketika di masyarakat tentunya ya mereka pakai bahasa Jawa, Banyumasan ya, saya pelan-pelan harus bisa memahami ya, istilahnya belajar sedikit-sedikit. Jadi punya oleh-oleh 2 tahun di Cilacap ya, sedikit-sedikit ngerti lah, walaupun bicara yang tidak lancar tapi bisa paham gitu Pak, sedikit-sedikit bahasa mereka, karena memang di masyarakat seperti itu. Tapi mereka juga kadang istilahnya menyesuaikan juga, karena tahu saya orang Jakarta, kadang-kadang kalau bicara sama saya itu ya pakai bahasa Indonesia biasa gitu Pak, walaupun campuran kadang-kadang gitu. Nah, demikian Pak, saya pikir untuk kultur budaya ya, yang penting kita berupaya untuk bisa masuk, bisa menyesuaikan diri, insya Allah kita bisa bergaul dengan baik dengan mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Terakhir ini Pak Haji, ini terkait dengan kan tentunya banyak teman-teman nanti yang akan mendapat tugas-tugas juga ya, terkait dengan mungkin ada lokasi-lokasi baru yang perlu dikembangkan. Kami meminta setidak-tidaknya berdasarkan pengalaman Pak itu, katakanlah saran atau juga hal-hal yang penting yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan kira-kira prinsip-prinsip apa saja yang perlu ada pada calon pimpinan sekolah itu, dan juga hal-hal teknis yang mereka harus miliki tatkala mereka ditugaskan. Baik Pak Jasril, yang pertama tentunya kita kembali ke komitmen tadi Pak. Ketika kita siap jadi guru Al-Azhar dan menyatakan siap ditempatkan dimanapun, saya pikir itu komitmen. Jangan nanti ketika sudah waktunya dipromosikan jadi wakil atau jadi kepala sekolah kemudian agak jauh, apalagi di daerah, ini punya alasan lagi ya. Itu pertama ya, komitmen. Bagaimana kita membuktikan bahwa memang kita siap jadi pegawai Al-Azhar yang ditugaskan dimanapun. Yang kedua, kita nggak usah membayangkan, wah nanti akan bagaimana ya kalau saya tugas jauh dari Jakarta, tidak di Jabodetabek, tugas di daerah, dan kita pahami itu adalah kebutuhan lembaga. Yang kedua, kita pahami ini adalah peluang, bahwa ini ada formasi kita, kesempatan kita. Jadi kita kalau ingin karir kita terus meningkat, dalam artian kita ingin punya pengalaman jadi lebih baik lagi ya, dan lain sebagainya, saya pikir kita ketika ditawarkan ada tugas keluar daerah ya, tidak di Jabodetabek, kita anggap ini peluang. Ya, kita melihat ini sebagai peluang gitu ya. Jangan sebagai beban. Kalau beban wah itu repot ya. Jadi peluang. Nah, ini kesempatan. Jadi itu dulu. Artinya kita bisa memanfaatkan peluang itu. Yang ketiga, kita nggak usah berpikir wah nanti bagaimana ya, bla bla bla, kita pikirkan dulu. Padahal kita belum menjalani. Gitu. Jadi waktu itu saya prinsipnya, Bismillah, saya terima tugas ini, insya Allah saya bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Artinya kalau kita sudah niat baik ya, kita hasilnya untuk punya kekuatan bahwa kita bisa melaksanakan tugas itu, kemudian kita yakin bahwa kita mampu, ya udah Bismillah. Nanti semuanya Allah yang akan mengatur di luar dari yang kita pikirkan, di luar dari yang kita bayangkan. Saya merasakan itu, baik ketika di Cilacap maupun di Cianjur. Artinya banyak kemudahan-kemudahan yang kita tidak tahu gitu ya sebelumnya. Ternyata tidak sulit yang kita bayangkan. Jadi kita harus yakin, insya Allah
ketika kita sudah punya niat baik yang bulat, insya Allah ada kemudahan-mudahan yang Allah berikan. Apalagi kita niatkan itu untuk membesarkan untuk dakwah Islam di daerah seperti itu, yang memang butuh kita diterjunkan, kita itu dibutuhkan ya sebagai orang yang punya pengalaman di Al-Azhar untuk memulai. Dan saya pikir itu nggak lama, 2-3 tahun selesai, kita bisa ditarik kembali. Dan yang penting selama 2 atau 3 tahun di daerah itu kita siapkan kader kita, siapkan nanti calon pengganti kita di antara teman-teman itu. Begitu selesai tugas kita, sudah ada yang siap melanjutkan tugas kita. Masya Allah ini Pak Haji. Itu, jadi Pak. kita ingat inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Insyaallah. Jadi bagi teman-teman yang tentunya kemarin baru saja menyelesaikan diklat calon pimpinan sekolah, prinsip-prinsip ini tentunya mudah-mudahan bisa digunakan, bahwa prinsip diantaranya komitmen yang tinggi, kemudian juga tidak perlu khawatir, ingatlah khaufun, nggak usah takut, nggak usah sedih, dan kemudian jadikan saja itu peluang. Kira-kira demikian dari Pak Haji Muhammad Lutfi bincang-bincang kali ini. Dan yang terakhir kita juga bisa kasihkan simpulan bahwa ternyata mengembangkan karir atau mengembangkan kelembagaan juga harus sejalan dengan mengembangkan keluarga juga. Jadi lembaga berhasil, keluarga berhasil, dan yang tentunya terakhir adalah bahwa hasil yang dilakukan di dalam meningkatkan prestasi atau hasil belajar, hasil pembinaan kepada murid itu pasti akan berdampak pada sosialisasi atau dikenalnya hasil belajar tersebut kepada masyarakat lebih luas. Nah, kita tentunya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Haji Muhammad Lutfi pada sesi yang kedua ini, tapi ini tidak berhenti di sini karena akan kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Tapi tetaplah untuk melihat konten-konten kami di kms.alazhar.or.id atau YouTube Knowledge Management. Nah, acara pagi ini mari kita sudahi dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.